Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi saya dan saudara hingga saat ini. Oleh karena itu, patut kita memuji Dia untuk kebesaran namanya. Saudaraku sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa yang kami terus rasakan dalam kehidupan kami bahkan hingga saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dari surga masuk ke dalam hati masing-masing kami boleh mengerti dan dengan pertolongan Tuhan, kami disanggupkan melakukannya. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudaraku sekalian, di saat ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Dengan judul khotbah saya saat ini adalah posisi yang mana? Posisi yang mana? Pertama-tama, kehidupan kita sebagai manusia pastilah dipenuhi dengan banyak sekali pilihan. Bagaimana saat kita membangun pagi di pagi hari, kita harus memilih apa yang akan kita lakukan. Apakah pertama-tama saya akan berdoa kepada Tuhan sebagai umat Tuhan? Ataukah saya akan melakukan hal yang lain untuk memulaikan hari saya? Apakah saat saya akan mengadakan perjalanan, saya akan berdoa kepada Tuhan? Ataukah saya akan mendahuluinya dengan melakukan hal yang lain? Berbicara tentang memilih, hanya ada dua pilihan selalu dalam kehidupan kita, antara yang baik dan yang jahat, apalagi dalam kehidupan umat Tuhan. Antara yang benar dan yang salah dalam kehidupan umat Tuhan. Baik saudaraku sekalian, berbicara juga tentang hal yang baik dan hal yang salah, itu bisa kita gunakan bahasa positif dan negatif. Oke, kalau kita berbicara tentang positif dan negatif, kalau seandainya ada pasangan yang baru menikah kemudian menggunakan tespek, ada positif dan negatif di sana. Bagi pasangan yang baru menikah menantikan tentu saja buah hati, positif itu adalah hal yang sangat dinantikan. Tetapi bagaimana kalau beberapa waktu yang lalu dalam masa pandemi, kemudian saudara dites, apakah saudara positif COVID-19 ataupun negatif COVID-19? Positif menjadi hal yang sangat dia takuti oleh kebanyakan orang. Jadi berbicara di posisi yang mana antara yang baik dan yang jahat, itu juga tergantung dari bagaimana saudara memandangnya. Tapi saat ini saya akan membawa pikiran kita semua kepada Alkitab. Membawa pikiran kita untuk memilih yang mana, di posisi yang mana saudara-saudara harus memihak. Mari kita membuka Alkitab kita, terlebih khusus dalam Kitab Wahyu, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 dan 17. Di situ berkata bahwa, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, saudaraku sekalian, ayat ini berusaha menjelaskan satu hal penting yang akan terjadi satu kali kelak, di mana orang-orang siapapun mereka dengan berbagai latar belakang akan diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan apa? Kalau kita lihat dalam ayat tersebut dikatakan mau menggunakan tanda binatang, di mana kalau kita menggunakan tanda binatang bisa berjual beli. Tetapi kalau tidak menggunakan tanda binatang tidak bisa berjual beli. Kira-kira apa yang saudara pikirkan jika seandainya kita tidak bisa berjual beli? Artinya apa? Saudara tidak bisa membeli beras untuk makan. Saudara tidak bisa membeli pakaian untuk dipakai. Saudara tidak bisa membeli ayam bakar, bakso, ataupun makanan-makanan yang lain yang saudara ingin makan. Bahkan saudara tidak bisa menjual aset, tanah, ataupun rumah yang saudara ingin jual. Bahkan diri pun tidak bisa jual. Tetapi kita tidak ingin menjual diri tentu saja. Tetapi dalam hal ini maksudnya adalah bahwa kalau tidak menggunakan tanah ini, tidak bisa berjual beli. Secara sederhana artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita.
Mari kita lihat dalam Wahyu 13 ayat 18, ayat yang selanjutnya. Dikatakan bahwa yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung binatang bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Angka ini sangat familiar. Mungkin untuk orang-orang percaya umat-umat Tuhan. 666. Mari kita ingat terus angka 666 ini. Mari kita lanjut. Nah, sekarang dalam Wahyu 14 ayat 9 menekankan bahwa umat-umat Tuhan jangan sampai menerima tanda binatang itu. Karena kalau menerima, hukuman menanti. Tetapi masalahnya Wahyu 13 ayat 17 katakan, kalau kita tidak menerimanya, kembali lagi. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak dapat berjual beli. Dan itu adalah hal yang sangat sulit. Saudara-saudara, itu adalah hal yang sangat sulit. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus selama dia ada di dunia, dia pernah berbicara tentang hal ini? Apakah Yesus semasa dia ada di dunia, dia pernah berbicara secara langsung tentang tanda binatang ataupun angkanya 666? Dalam Alkitab terlebih khusus, kisah Yesus secara spesifik digambarkan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 Injil sinoptik ini membicarakan tentang Yesus. Yesus banyak berbuat hal-hal yang baik. Yesus membuat mujizat. Yesus menyembuhkan orang, bahkan sampai membangkitkan orang, menghentikan badai, berkhotbah. Banyak hal luar biasa yang dia sampaikan dan dia lakukan. Tetapi saya ingin membawa pikiran kita fokus kepada satu pelajaran penting yang Yesus sampaikan. Terlebih khusus dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 34. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34 ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Yesus saat itu. Yang intinya ada 2 yang saya mau sampaikan. Pertama, Yesus menekankan tentang jangan mengumpulkan harta di dunia. Yang artinya adalah jangan mengutamakan materi. Jangan mengutamakan materi. Dalam suatu tulisan pena inspirasi yang berjudul Our High Callings, tulisan dari Nona. Maksud saya adalah Ellen G. White dalam halaman 194 berkata bahwa harta adalah sesuatu yang merendahkan pikiran, menyerap perhatian kita daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang tidak menginginkan uang? Atau ganti saja pertanyaan dengan siapa yang tidak membutuhkan uang? Kita membutuhkan uang, saudara sekalian, untuk hidup, untuk makan, untuk membeli pakaian, ataupun untuk berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan sarana transportasi. Kita membutuhkan uang. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang mati sekalipun jika diberikan uang katanya dia akan bangkit. Itu adalah ungkapan yang omong kosong sebenarnya, tetapi itu menggambarkan bahwa manusia kebanyakan sangat-sangat mencintai uang. Baik, mari kita lanjut. Apa Yesus pernah secara spesifik berbicara tentang ini? Tentu saja tanda binatang. Mari kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 39 sampai 42. Saya ingin langsung ke dalam ayatnya yang ke-42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apa maksud Yesus berbicara tentang ratu dari negeri selatan dan juga Salomo? Kita tahu bahwa ratu dari negeri selatan ini adalah Ratu Sheba yang digambarkan dalam kisah Salomo. Mari kita lihat dulu lebih lanjut. Jadi pertama-tama Yesus dalam kitab Matius dia mengabarkan atau mengajarkan tentang kesederhanaan. Terlebih khusus dalam Matius pasal 6. Dia mengajarkan tentang hidup sederhana. Tetapi kita tahu bagaimana Salomo. Kalau Salomo, dia adalah orang yang bijaksana dan juga orang yang sangat kaya. Mari kita lihat beberapa ayat dalam Perjanjian Lama. Terlebih khusus dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 13 sampai 14.
Kemudian juga dalam 2 Tawarik 9 ayat 13. Di sini bercerita tentang seorang Ratu Sheba, Ratu dari Selatan ini, yang datang kepada Salomo. Apa yang dia lakukan? Dikatakan bahwa Ratu Sheba ini memberikan kepada Salomo 666 talenta. Apakah ini suatu kebetulan angkanya 666 talenta? Kalau dibuat ke dalam emas itu sama dengan 25 ton emas. Sungguh sangat banyak. 666. Angka ini sama dengan angka yang ada dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17. Pertanyaan, apakah ini adalah kebetulan? Tidak. Tidak sama sekali. Karena memang ternyata setan juga menggunakan cara yang sama seperti yang disampaikan dalam Wahyu 13 atau tentang berjual beli atau tentang memenuhi kebutuhan ini atau tentang kekayaan ini, dia gunakan juga kepada Salomo. Melalui siapa? Melalui Ratu Sheba. Bahkan Salomo sekalipun orang yang sangat bijaksana, dikatakan dalam Alkitab orang yang paling berhikmat, dia bisa jatuh karena hal ini. Apalagi saya, apalagi mungkin saudara, apalagi kita semua. Pastilah sangat-sangat rentan untuk kita jatuh dalam hal ini. Pertanyaannya sekarang, apakah salah memiliki uang? Jawabannya tidak salah memiliki uang. Tetapi yang salah adalah saat kita memiliki keinginan yang berlebihan terhadap uang tersebut. Manusia memiliki kebutuhan. Namun ada juga satu istilah yang dikatakan treadmill consumerism, dikatakan bahwa manusia dia memiliki kebutuhan yang sering kali meningkat. Jadi sekarang dia menginginkan ini, berikut dia menginginkan lebih. Sekarang dia menginginkan motor, berikut dia menginginkan mobil, berikut dia menginginkan helikopter, berikut dia menginginkan pesawat dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Itulah sifat alamiah manusia. Bahkan Salomo pun jatuh dalam hal ini. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Dikatakan bahwa di akhir zaman nanti akan ada pilihan bagi siapapun kita. Bagi siapapun kita untuk menerima tanda ini. Kalau tidak terima, tidak bisa berjual beli. Artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi kembali lagi, pilihan mau memilih yang mana, di posisi yang mana. Bersama dengan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, hidup sederhana, saudara, jangan khawatir dalam kehidupan ini. Tapi kalau di dalam Matius 12 ayat 42, Salomo sendiri dia jatuh dengan kekayaannya yang diberikan oleh Ratu dari Selatan saat itu. Nah, apa yang terjadi saat orang-orang lebih mengutamakan uang? Apa yang terjadi? Baik saudara sekalian, ada data yang saya ambil sedikit, saya ingin sampaikan pada saudara-saudara tentang hutang dari negara-negara di dunia. Yang saya baru ambil tadi pagi. Indonesia dikatakan bahwa memiliki hutang 7.700 triliun lebih rupiah. Nah, kalau Amerika Serikat, negara yang kita pikir adalah negara yang sangat kaya, negara nomor 1 dunia, dia memiliki hutang 31.738 miliar dolar. Oke, ini sangat banyak. Diikuti dengan Cina 14.401 miliar dolar. Kemudian Jepang 13.410 miliar dolar. Terus Jerman 3.000 lebih miliar dolar sampai kepada Britania Raya 3.765 lebih miliar dolar. Mereka berhutang. Negara-negara yang luar biasa kayak ini berhutang. Kenapa? Karena mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakatnya. Mari kita lanjut. Dalam Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang yang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia bekerja, dia melakukan apapun bahkan dengan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya. Saya ingin bercerita satu pengalaman. 1 tahun yang lalu, waktu saya dalam perjalanan pelayanan ke pulau di Mantehage, saya pergi bersama dengan opa saya. Dan saat akan kembali, itu adalah pengalaman pertama saya menaiki perahu fiber. Saudara-saudara tahu, waktu itu ombak cukup keras. Dan sebagai orang yang pertama kali menaiki perahu fiber yang terombang-ambing dan salah sedikit langsung terbalik, tentu saja
saya takut. Bahkan saat itu perahu kami harus sampai menepi, saudara sekalian, karena ombak yang cukup keras. Nah, saat itu saya bersama dengan opa saya. Dan semakin keras ombak menerjang, saat saya semakin takut, yang saya pikirkan adalah pertama, menyelamatkan barang-barang saya. Barang elektronik, HP apalagi. Padahal saat itu, di samping saya ada opa saya yang sudah berumur 80 tahun, yang ikut dengan saya dalam pelayanan saat itu. Dari hal ini saya melihat bahwa saya saja sendiri seringkali keinginan pribadi sebagai manusia adalah mengutamakan apa yang saya inginkan, mengutamakan apa yang saya butuhkan, bahkan tanpa memikirkan orang yang kita kasih sekalipun. Itu biasanya terjadi kepada manusia. Dan memang disampaikan juga dalam pena inspirasi tulisan Nyonya Ellen G. White, Gospel Workers, halaman 142 dikatakan bahwa alamiahnya manusia terlahir dengan rasa keegoisan. Egois tidak perlu diajari, saudara. Karena memang manusia itu egois secara alamiah. Mari kita mundur jauh ke belakang. Dalam kisah nenek moyang manusia, Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 3, bercerita tentang kejatuhan manusia. Ayat 5 berkata bahwa, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita berpikir, Adam dan Hawa, mereka jatuh karena buah. Buah itu enak kelihatannya, enak untuk dimakan. Tetapi sebenarnya ada satu senjata setan yang menjatuhkan mereka. Apa itu? Dia mengatakan bahwa kalau makan buah ini akan jadi seperti Allah. Dia menyerang sisi keegoisan dalam manusia. Akan jadi seperti Allah. Sehingga saat itu, Adam dan Hawa mereka tertarik. Dalam pena inspirasi tulisan Nyonya Ellen G. White, That I May Know Him, halaman 291 dikatakan bahwa saat setan mencobai orang tua pertama kita, dia mencoba untuk menyanjung mereka agar mereka percaya bahwa mereka harus lebih besar daripada manusia. Menyanjung orang tua pertama kita untuk menjadi lebih besar daripada sekedar menjadi manusia. Artinya apa? Untuk menjadi seperti Allah. Itu yang menjadi sifat dasar manusia. Ingin menjadi lebih, ingin mendapatkan lebih, ingin mengambil lebih daripada orang lain. Bahkan dalam satu buku yang berjudul Winners Take All yang dituliskan oleh seorang jurnalis Anand Giridharadas, dia memberitahukan satu hal penting bahwa di Amerika Serikat saja, saudara sekalian, ada jurang yang sangat dalam memisahkan antara orang kaya dan miskin. Ini bahkan terjadi di negara maju. Dikatakan bahwa ada sistem di Amerika yang menyedot keuntungan daripada masyarakat, dan dikatakan jauh lebih parah bahwa seperti ini. Kekayaan para miliarder dunia tumbuh lebih dari 2 kali lipat setiap tahunnya. Dan dikatakan bahwa kurang dari 10% manusia di dunia ini menguasai 90% kekayaan di dunia. Ini merupakan ketimpangan yang sangat luar biasa. Kenapa terjadi? Orang-orang ini, mereka ingin mengambil lebih dan lebih, mengutamakan diri mereka. Dan setan tahu bahwa itulah letak kelemahan manusia yang terbesar. Bahkan dalam pena inspirasi juga tuliskan Ministry to the City, Ellen G. White, dia mengatakan bahwa yang kaya bertambah kaya dengan menindas orang lain. Musuh telah sukses menjatuhkan keadilan dan memenuhi hati manusia dengan hasrat keegoisan. Pada akhirnya setan akan menyerang titik ini. Menyerang kebutuhan utama kita yang kita seringkali itu kebutuhan. Saya butuh ini, saya butuh itu. Setan menyerang itu dan kita lupa bahwa kita pada dasarnya adalah egois. Lalu sekarang bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan di serangan yang terakhir ini? Bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa mengalahkan serangan setan yang terakhir ini? Mari kita kembali dalam kitab Matius pasal 6 ayat 32 lebih khusus. Dalam Matius pasal 6 ayat 32 saya ingin bacakan bagi kita semua. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Mereka mencari semua kekayaan, semua yang mereka butuhkan dengan dasar keegoisan. Lanjut. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini adalah ayat yang menarik. Dikatakan bahwa Tuhan tahu bahwa kita memerlukan semua itu.
Sekarang pertanyaannya, kalau Allah tahu, kalau Tuhan tahu, bagaimana? Apa bedanya dengan manusia tahu? Kalau saya sebagai manusia, saya hanya mengetahui seseorang, namanya mungkin, atau mungkin wajahnya saya hanya hafal, atau mungkin keluarganya, hanya sebatas apa yang saya bisa cari tahu, apa yang bisa saya lihat. Tapi kalau Tuhan tahu, contoh, apa yang saya makan tadi malam. Apa yang sementara saudara pikirkan saat ini? Apa yang sementara saya pikirkan saat ini? Berapa banyak helai rambut yang saya miliki yang bahkan saya sendiri pun tidak tahu? Apa yang akan terjadi pada kita sebentar? Apa yang akan terjadi pada kita besok? Apa yang akan terjadi pada kita minggu depan? Apa yang akan terjadi pada kita tahun depan? Dan apa yang akan terjadi kepada kita seumur hidup kita? Artinya apa? Artinya Tuhan Maha tahu. Artinya apa lagi? Kalau Tuhan Maha tahu, artinya Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dia tahu apa yang saudara inginkan. Dia tahu apa yang saya inginkan. Artinya dalam hal ini, kita perlu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan seluruh tentu saja kebutuhan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Arah ataupun jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saat ini, ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat ini, saudaraku sekalian, saya mau mengajak kita, ingat ini baik-baik. Satu kali kelak kita akan diperhadapkan dengan pilihan yang sangat-sangat besar. Pilihan itu akan menentukan nasib kita. Dan bayarannya memang sangat mahal. Apa itu? Kalau saudara tidak menggunakan tanda binatang, tidak bisa berjual beli. Tapi ingat, Tuhan Yesus jauh sebelumnya telah memberitahukan kepada kita tentang kejatuhan seorang Raja Salomo. Memperingatkan kita harus berhati-hati. Dan jauh sebelumnya Yesus juga telah memberitahukan kepada kita jalan keluar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa itu? Bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin orang-orang di luar sana berpikir ini lucu. Karena bergantung kepada sosok Tuhan yang mungkin tidak bisa kita lihat sekarang. Tetapi saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan yang beriman, memiliki iman, tahu apa artinya bergantung penuh kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan disanggupkan. Tuhan berkati kita semua. Saat ini kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, sungguh luar biasa berkat-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami bahkan hingga saat ini. Melalui firman-Mu, berikan kami kekuatan yang luar biasa. Memberitahukan kepada kami hal-hal penting, mempersiapkan diri kami untuk tentu saja siap memilih yang terbaik satu kali kelak. Siap memilih di posisi mana kami harus ada, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mudah Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kami akan percaya bahwa kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, sekalipun ombak menerjang, sekalipun badai kehidupan menerjang kami akan tetap teguh. Dan kami akan percaya Tuhan akan melindungi kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami secara pribadi, berkati kami secara keluarga. Berkat-berkat yang melimpah Tuhan selalu curahkan bagi kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya keramatan kasih Tuhan kami serahkan kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.